أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa dalam rangka pembekalan untuk menambah pengetahuan kita di bulan Ramadan ini dengan tanpa halangan suatu apa. Untuk itu, rasa syukur marilah kita ikrarkan bersama dengan baca tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu daimain mutalazimain. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita nanti-nantikan syafaatnya mulai di dunia ini terlebih nanti di yaumul qiyamah, dan semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang diberikan syafaat tersebut. Amin, Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit tentang satu hal yang bisa mengurangi pahala puasa kita. Nah, dikarenakan kita tidak ingin pahala puasa kita itu berkurang walaupun sedikit saja. Jadi kita tidak hanya akan merasakan lapar dan haus saja tanpa mendapatkan pahalanya. Jadi percuma. Untuk itu perlu kita kaji apa saja toh yang bisa mengurangi pahala puasa kita. Nah, yang pertama adalah berbicara kotor dan marah-marah. Nah, dalam hal ini selain menahan rasa haus dan lapar, kita juga harus menahan nafsu, menahan mulut kita untuk tidak berbicara yang kotor, mengumpat. Semisal biasanya kalau terjatuh umpatannya memanggil binatang-binatang misalnya. Nah, sekarang kita ganti dengan menyebut asma Allah, zikrullah. Misalnya terjatuh innalillah, atau kita selalu mengucapkan istighfar dan lain sebagainya. Itu akan menjadi lebih baik. Karena kalau kita mendengar ada orang berbicara kotor pun perasaan kita menjadi tidak nyaman. Demikian juga dengan marah. Marah itu juga termasuk salah satu hal yang harus kita tahan agar supaya pahala puasa kita tidak berkurang. Apabila kok kita marah, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Semisal, kalau kita dalam keadaan berdiri, marah-marah saat kita berdiri, maka salah satunya adalah dengan cara kita duduk. Ataupun misalnya dari kita marah-marah saat duduk, kita berdiri. Kalaupun misalnya kita masih mempunyai rasa marah itu, maka lebih baik kita mengambil air wudhu. Fa insyaallah ketika kita mengambil air wudhu, maka rasa marah kita pasti akan berkurang. Kemudian yang kedua adalah berbohong. Nah, berbohong itu juga bisa mengurangi pahala puasa kita. Anakku sekalian yang dirahmati Allah, tentu saja Anda tahu apa toh berbohong itu. Berbohong itu berarti mengatakan yang tidak sebenarnya. Nah, jelas itu juga termasuk mengurangi pahala puasa, menahan nafsu untuk selalu berkata yang jujur atau apa adanya. Lanjut, kemudian yang ketiga adalah tidur
sepanjang hari. Kalau kemudian kita melakukan aktivitas yang lebih bermanfaat dibandingkan hanya dengan tidur, maka itu menjadi hal yang lebih baik. Tetapi kalau kemudian kok dia terjaga atau tidak tidur tapi melakukan aktivitas yang diantaranya tadi, kalau berbicara dia selalu berbohong, kalau dia berbicara selalu kasar, mengumpat, kemudian juga selalu marah-marah, maka lebih baik dia tidur. Tetapi jangan sampai sepanjang hari dia tidur. Itu juga termasuk mengurangi pahala puasa, apalagi tidur sampai dia tidak melaksanakan sholat, misal tidak sholat zuhur atau tidak sholat asar. Dikarenakan puasa bulan Ramadan termasuk wajib, sholat itu juga termasuk wajib. Ya. Baik, dilanjutkan. Yang keempat adalah melihat dengan syahwat. Lah, ini anak-anak sekalian, perlu sekali Anda cermati bahwa yang namanya puasa, sekali lagi, tidak hanya menahan nafsu dari makan dan minum saja, tapi semua hal yang ada dalam tubuh kita, hati kita, jiwa kita juga harus berpuasa. Tidak hanya sekedar puasa menahan haus dan lapar, termasuk bagaimana mata kita juga harus berpuasa. Tidak perlu melihat hal-hal yang bisa menimbulkan syahwat. Dalam artian, misal sekarang fenomenanya sedang melihat apa saja yang ada di internet, bisa mengakses apa saja. Ya silakan, jenengan mengakses hal-hal yang baik. Jangan mengakses hal-hal yang bisa menimbulkan syahwat. Artinya tidak perlu melihat hal-hal yang tidak perlu untuk dilihat. Mungkin ketika kita mengakses hal yang baik, kadang ada sekilas, ada gambar-gambar yang memang termasuk perkara yang tidak perlu dilihat. Kalau mungkin hanya sekilas, tidak apa-apa, tapi jangan kemudian berlanjut. Nah, itulah yang terjadi. Nanti pahala puasa kita akan berkurang. Mungkin dikatakan pandangan pertama itu rezeki. Nah, nanti kalau pandangan pertama itu rezeki, berarti kalau berkedip menjadi pandangan yang kedua. Nah, itu sudah termasuk zina mata. Na'udzubillah min dzalik. Lanjut kemudian yang kelima ini, yakni ghibah. Nah, ini ternyata ghibah itu sekarang tidak hanya melanda pada kaum Hawa saja. Ada kemungkinan juga kaum Adam juga melakukan ghibah. Jadi ghibah itu apa toh? Membicarakan keburukan orang lain. Itu juga termasuk salah satu hal yang bisa menyebabkan berkurangnya pahala puasa kita. Enak, jadi ngomong, berbicara dengan sahabatnya, ngomong kabar ini, nanti lama-kelamaan ngomong ke kancane, ngomong ke keburukan kancane. Itu sering kadang tidak terasa. Maka dari itu kita harapkan kalau sudah ada yang akan mulai membicarakan orang lain, apalagi tentang keburukannya, lebih baik kita saling mengingatkan. Stop ghibah. Nah, kita jaga pahala puasa kita. Sebab kalau semakin lama itu dirasakan semakin enak, tanpa terasa itu mengalir terus. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan membicarakan keburukan saudaranya sendiri itu seperti memakan bangkai atau daging busuk
Diibaratkan daging busuk itu ya keburukan dari saudaranya sendiri. Enak itu, wah. Tapi itu justru akan mengurangi pahala puasa kita. Lanjut yang terakhir, yakni yang keenam adalah berkhalwat. Apa itu berkhalwat, anak sekalian? Mungkin banyak di antara Anda yang sudah mengetahui. Jadi yang namanya berkhalwat itu adalah bersepi. Bersepi itu apa toh? Berduaan di tempat yang sepi. Nah, berduaan di tempat yang sepi kalau sekarang itu mungkin karena pandemi itu tidak bisa kita lakukan. Tetapi secara non fisik banyak yang dilakukan loh. Misalnya chattingan. Itu juga termasuk bersepi loh anak-anak sekalian. Berhati-hati. Nanti dari chattingan itu lama-kelamaan yang dibicarakan hal-hal yang nanti menjurus kepada yang tidak baik. Menjurus ke hubungan antara laki-laki dan perempuan, saling merayu. Nah, itu yang terjadi. Bisa lewat chatting. Nauzubillah min dzalik. Maka sekali lagi, dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, semoga bisa menjadi perhatian dan semoga bermanfaat. Saya kira itu saja yang bisa kita sampaikan. Banyak kesalahan, banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la أستغفر